Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Izin juga kepada Bapak dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Fadil Marifki. Saya berasal dari Prodi Manajemen Dakwah bersama rekan saya Noval Mudan Wibowo. Kali ini kami akan mewawancarai mahasiswa semester 4, yakni dari Prodi jurusan PS ya. Dan kakak ini bernama Nidia. Oke, langsung aja kita ke 3 pertanyaan untuk wawancara tersebut. Oke Kak, kami akan mengajukan 3 pertanyaan kepada Kakak. Teman Kakak bisa menjawabnya dengan sedikit juga untuk mengetahui. Pertanyaan pertama, bagaimana sih peran generasi muda, khususnya mahasiswa nih, dalam generasi muda sekarang? Ini kan identik generasi muda sekarang dengan generasi Z ya. Mungkin kita bisa memberikan informasi kepada sosial media, membaca info tentang korupsi itu menarik perhatian masyarakat. Oh dia korupsi ini, kita demo lah ya ke sana, kita kasih ide yang bagus dengan cara menggunakan digital semaksimal mungkin ya, menggunakan informasi supaya seperti generasi kita ini nggak bisa tentang update informasi. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah kakak ini pernah gitu melihat atau mengalami praktik korupsi secara langsung? kalau untuk melihat atau mengalami praktik korupsi secara langsung itu belum pernah. Tapi kalau mendengar kabar ini kayak ini Jadi dari sini tuh pernah khawatir. Kan kalau korupsi itu identik dengan yang namanya suap menyuap juga gitu. Apa nggak pernah orang kayak bilang sekian katanya gitu kan, coba di ini katanya gitu kan. Paling kayak gitu karena misalnya kita mau coba kadang mau kan, kayak dia udah laku sendiri gitu kan, udah nggak usah. Oke Kak, ini kami ada pertanyaan terakhir. Kira-kira apa sih harapan kakak masa depan Indonesia dengan pemberantasan korupsi? Sekarang ya terkait tentang hukuman ya, posisi sekarang fleksibel kan berdasarkan hukuman untuk para koruptor dilihat kayak anak yang masih kecil ini dikurangi, padahal korupsi yang dia ambil sebanyak-banyaknya kan, kayak misalnya udah atau kayak udah dia udah nggak bisa makan. Mungkin pemerintah perlu melakukan sistem hukum yang adil supaya hukuman yang dilakukan setimpal. Terima kasih kakak atas wawancaranya. Demo salah satunya itu, kalau untuk sekarang menurut aku cara yang paling efektif, cara yang paling kelihatan. Demo bukan sekedar demo sebenarnya, jelas aspirasinya, pro dan kontra, isu apa yang mau dikritik. Jadi peran yang abang lakukan itu demo lah untuk bertanya tadi ya. Jadi kepala sekolah kami ini melakukan korupsi yang sangat luar biasa, hingga alat transportasi di sekolah, yang alat-alat tempat ibadah, apa segala macam itu, kamar mandi contohnya nggak teratur, nggak apa lah air yang ada. Jadi kami merunding mengumpulkan mahasiswa mengumpulkan siswa untuk melakukan aksi demo. Jadi pernah lah berarti abang melihat korupsi secara langsung ya bang ya? Oke. Ya, harapan saya Presiden dan KPK umumnya untuk memberantas korupsi itu lebih dilihat lagi, lebih Transparan lah melihatnya ya. lebih ditekankan untuk hal-hal korupsi, karena korupsi ini dampaknya sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar kita lah contohnya. Udah sih. Terima kasih bang ya. Oke. Mungkin bisa melakukan sosialisasi, mungkin mahasiswa bisa melakukan seminar tentang bahayanya korupsi atau pencegahan korupsi atau akibat dari melakukan korupsi tersebut, atau melakukan media sosial yang lagi marak sekarang. Media sosial kan cepat informasinya keluar, jadi bisa dimanfaatkan media sosial tersebut. Sejujurnya saya belum pernah
melihat langsung korupsi itu. Kalau mungkin cara menyikapinya itu bisa melaporkan ke pihak berwajib atau ke KPK. Mungkin sebagai seorang mahasiswa kita harus mencerminkan atau mencontohkan bahaya dari korupsi tersebut. Udah, itu aja lah. Oke, terima kasih sayang. Peran saya sebagai mahasiswa khususnya untuk memberantas korupsi, yang pertama saya biasanya melakukan sosialisasi ke lingkungan kampus, memberi strategi supaya bagaimana korupsi ini tidak lagi terjadi gitu. Jadi saya sosialisasi supaya di lingkungan kampus ini, sekitar lingkungan kampus ini bisa sadar juga akan bahayanya pada korupsi yang untuk tahun depannya gitu lah. Di sosialisasi. Secara langsung saya belum pernah melihat, tapi kalau di TV kita lihat sudah banyak berita kan. Nah, menyikapinya ya itu tadi aja. Harapan saya hukum lebih ditegakkan, terus tuh pemimpin lebih tegas untuk menyikapi tindak korupsi. Karena yang kita tahu para korupsi ini ditindaklanjuti hanya sedikit kan, paling di penjara hanya beberapa tahun atau denda hanya beberapa tahun, dan itu kita tidak tahu yang dilaksanakan itu benar atau tidak, atau hanya dibilang ke pemimpin itu aja gitu. Jadi tegakkan hukum supaya Iya, supaya orang-orang itu takut juga. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Pendapat saya mengenai generasi muda, ya sarannya ya bahwasanya ketika kita dilakukan ataupun diberikan suatu jabatan, kita harus sesuai amanah, ya kan? Karena korupsi itu adalah penyalahgunaan suatu wewenang atau jabatan, ya kan? Jadi saat itu buat generasi muda, ketika diberikan suatu jabatan harus sesuai dengan amanah dan sesuai dengan tanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab, harus pandai-pandai beramanah. Kalau secara langsung sih prakteknya tidak pernah ibu melihat langsung praktek. Harapan ibu untuk generasi kita ini adalah yang pastinya generasi muda ini harus ketika diberikan amanah harus dijalani sesuai dengan amanah yang diberikan. Maksudnya sih ya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari teman-teman atas jawaban dari dosen kita. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dari kata maupun perbuatan yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.